Shalom, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel atau program kebenaran hari ini. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang ucapan bahagia yang bagiannya keempat dari khotbah di bukit. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami rindu Tuhan. Hari ini kembali belajar kebenaran firman-Mu, beri kami hikmat pencerahan supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan lewat firman-Mu buat kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita akan baca Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. 3 ucapan bahagia yang sudah kita dengarkan atau kita bahas sebelumnya, dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, kita melihat ucapan-ucapan bahagia itu yang ditujukan kepada pendengarnya adalah bersifat pasif. Tetapi masuk pada ucapan bahagia yang keempat ini, kita melihat bahwa pendengarnya bersifat aktif. Aktif dalam hal ini adalah ada suatu tindakan yang harus dilakukan kalau ingin mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini jika ingin mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan. Lapar dan haus adalah sebuah keinginan. Manusia dan keinginan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kita diciptakan dengan banyak keinginan. Adalah wajar kalau kita punya keinginan atau kerinduan. Tetapi yang harus diingat adalah keinginan kita, kerinduan kita harus selalu sinkron dengan atau apa yang diinginkan oleh Allah. Keinginan kita harus selalu sinkron terhadap keinginan Allah atau ada dalam batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tadi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Ada dua hal yang berkaitan dengan kata lapar dan haus di sini. Kita akan melihat kata lapar dan kata haus. Yang pertama, kaitan yang pertama adalah lapar di sini bukan lapar dan haus akan hal-hal jasmani atau perkara-perkara jasmani. Karena apa? Karena lapar dan haus di sini dihubungkan dengan kebenaran. Dan kebenaran sendiri itu bukan merupakan perkara jasmani atau makanan jasmani. Lalu yang kedua, hal yang berkaitan dengan lapar dan haus di sini adalah ada suatu keinginan atau hasrat yang kuat. Sama seperti seorang yang sedang kelaparan dan kehausan dan butuh sekali makanan dan minuman. Keinginan untuk mendapatkan makanan dan minuman bukan sekedar keinginan yang biasa, tetapi hasrat yang kuat. Pemazmur pernah mengungkapkan situasi ini dengan kalimat seperti rusa yang haus dan merindukan air. Mazmur pasal 42 ayat 1 dan yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kata lapar dan haus di sini betul-betul menunjukkan suatu keinginan atau hasrat yang kuat. Sama seperti rusa, pemazmur menggambarkan seperti rusa yang rindu akan air. Ya, betul-betul rindu, punya keinginan yang kuat. Lapar dan haus akan kebenaran. Lalu kata yang kedua adalah akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Kata kebenaran dalam bahasa asli Perjanjian Baru atau bahasa Yunani ada dua kata. Yang pertama diterjemahkan dengan aletheia. Kata aletheia dalam King James Version, dalam Alkitab bahasa Inggris versi King James Version, secara khusus menerjemahkan kata ini dengan kata truth.
Kata truth ini menunjuk kepada kebenaran sejati. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam King James Version dikatakan, Jesus said to him, "I am the way, the truth, and the life." Dalam terjemahan Yunani, kata kebenaran ditulis dengan kata aletheia, menunjuk kepada satu kebenaran yang berpusat kepada pribadi Yesus. Lalu kata yang kedua dalam bahasa Yunani, kata kebenaran adalah dikaio atau dikaiosune. Kata ini muncul berkali-kali dalam Alkitab. Dalam bahasa Inggris King James Version, kata ini ditulis dengan kata righteousness. Kebenaran standar. Kebenaran yang harus dilakukan oleh orang yang percaya, atau kebenaran sebagai ukuran hidup yang benar seperti yang dikehendaki Allah. Nah, dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6 ini, ucapan berbahagia Yesus ketika dia berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran." Kata kebenaran di sini memakai kata dikaiosune. Jadi berbahagialah orang yang betul-betul memiliki hasrat yang kuat, orang yang memiliki keinginan yang kuat, orang yang memiliki kemauan yang besar dan kerinduan yang dalam terhadap kebenaran, dalam arti ukuran hidup yang benar seperti yang dikehendaki Allah. Maka mereka akan dipuaskan. Kata berikutnya adalah mereka akan dipuaskan. Konsekuensi yang didapat dari orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah dipuaskan. LAI menerjemahkan dengan kata dipuaskan itu sudah tepat. Kenapa? Karena kata Yunani untuk kata dipuaskan adalah kortas tesontai. Kata kortas tesontai, kata ini mengandung arti benar-benar dikenyangkan. Benar-benar dikenyangkan. Benar-benar kenyang oleh kebenaran. Bukan sekedar lapar diberi makan dan haus diberi minum, tetapi ketika dia betul-betul sungguh-sungguh lapar dan haus akan kebenaran, ketika dia betul-betul sungguh-sungguh punya hasrat yang kuat, punya keinginan yang kuat, punya kemauan yang kuat yang besar, punya kerinduan yang dalam terhadap kebenaran, maka dia akan dikenyangkan, benar-benar dikenyangkan oleh kebenaran. Bukan sekedar dikasih makan, tetapi dikenyangkan. Kata dasarnya adalah kortaso. Kata kortaso muncul dalam beberapa ayat di Matius. Kalau kita melihat Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-20, Alkitab berkata, "Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh." Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-37 berkata demikian. "Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh." Kedua kata kenyang di dua ayat di atas memakai kata kortaso, yang berarti puas, sangat puas, betul-betul dikenyangkan, betul-betul kenyang. Ya, mereka betul-betul dipuaskan, tidak akan lagi merasakan kelaparan, karena mereka betul-betul dikenyangkan oleh kebenaran. Saudaraku, kesimpulannya adalah berbahagialah orang yang betul-betul memiliki hasrat yang kuat, orang yang memiliki keinginan yang kuat, orang yang memiliki kemauan yang besar dan kerinduan yang dalam terhadap kebenaran. Dalam arti ukuran hidup yang benar seperti yang dikehendaki Allah. Maka merekalah adalah orang-orang yang akan dipuaskan, akan benar-benar dikenyangkan dan dipuaskan dalam menikmati kebenaran dan hidup benar di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar untuk kita boleh menjadi orang-orang yang betul-betul lapar dan haus akan kebenaran. Untuk menjadi orang-orang Kristen yang betul-betul memiliki keinginan yang kuat, hasrat yang kuat, kemauan yang besar
seperti kata pemazmur berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Jiwanya betul-betul merindukan kebenaran, betul-betul memiliki keinginan yang kuat, lapar dan haus akan kebenaran, ya, akan kebenaran Tuhan, akan kebenaran dalam arti ukuran hidup yang benar seperti yang dikehendaki Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang akan betul-betul dikenyangkan oleh Tuhan, dipuaskan oleh Tuhan untuk menikmati kebenaran dan hidup benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran yang sudah kami terima hari ini. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Hidup betul-betul sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sehingga hidup kami dipuaskan oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.